Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk dua kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk dua kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi.
Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus,
yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW.
Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina.
Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku
agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto
di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari.
Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang.
Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah,
Harun Masiku dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa 7 Januari, KPK melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto kini bersiap untuk melawan. Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto saat dihubungi. Ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani perkara ini adalah Juyamto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan akan digelar pada Selasa 21 Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember lalu. Hasto jadi tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus suap terhadap ex-komisioner KPRI Wahyu Setiawan dan kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suap tersebut dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan jadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Adapun nilai suap terhadap Wahyu mencapai 600 juta rupiah. Suap tersebut dilakukan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah, Harun Masiku dan Saiful Bahri. Sebagai penerima suap yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dan mengarahkan mereka agar tak memberikan keterangan sebenarnya. Hasto juga disebut memerintahkan penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar meredam ponselnya dalam air dan melarikan diri. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lawli bagian ke luar negeri selama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.